Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Sebelumnya perkenalkan saya Ms. Roma Salsabila dengan NIM 2023-1436. Baiklah, di video tugas pendidikan Pancasila kali ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi berbagai persoalan bidang sosial politik dan ipteks. Lalu yang kedua ada mengaplikasikan paradigma Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga ada mengevaluasi persoalan bidang sosial politik untuk proyeksi Indonesia baru. Dan yang terakhir ada memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Mungkin langsung saja kita lanjut ke latar belakang. Nah, persoalan sosial dan politik yang terus bergejolak di bumi pertiwi bukanlah hal yang sukar untuk minimalkan, bahkan menghilangkan sama sekali, meskipun untuk merupakan suatu hal ya sulit untuk diwujudkan. Namun semua itu mampu kita wujudkan bersama dalam wadah kesatuan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai dasar negara kita tercinta. Lalu kemajuan teknologi membuat semua kehidupan di dunia saling berhubungan dengan mudahnya. Nah, dari semua keuntungan yang kita dapat dari kemajuan teknologi yang ini terdapat beberapa kerugian yang berdampak buruk pada bangsa kita, diantaranya kurangnya rasa sosialisme, nasionalisme, dan patriotisme bangsa. Maka dari itu, pengumpukan dan pengandalaman nilai-nilai dasar cinta bangsa harus dimulai dari sekarang, yaitu dengan penanaman nilai-nilai luhur Pancasila di kehidupan sehari-hari. Lalu, rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama ada mengidentifikasi apa saja persoalan bidang sosial politik dan ipteks, lalu bagaimana mengaplikasikan paradigma Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga ada bagaimana mengevaluasi persoalan bidang sosial politik untuk proyeksi Indonesia baru. Dan yang terakhir ada bagaimana memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Nah, langsung saja yang pertama, yaitu mengidentifikasi berbagai persoalan bidang sosial, politik, dan ipteks. Yang pertama, berbagai persoalan di bidang sosial, politik, dan ipteks. Masalah sosial di Indonesia sangat bervariasi, tetapi beberapa yang sering muncul adalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran, akses pendidikan yang tidak merata, diskriminasi terhadap minoritas, dan masalah lingkungan seperti kerusakan hutan dan polusi. Nah, beberapa contoh permasalahan politik di Indonesia yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, pertentangan antar agama dan antar etnis, pemantauan dan reformasi politik, lalu yang terakhir ada otonomi daerah. Selanjutnya contoh permasalahan bidang iptek di Indonesia yaitu perbedaan pendapat dan sudut pandang, lemahnya peran pemerintahan, sarana dan prasarana belum memadai, menggunulkan budaya dan kualitas sumber daya manusia. Lalu pembahasan selanjutnya adalah solusi untuk persoalan di bidang sosial, politik, dan iptek. Nah, solusi untuk persoalan di bidang sosial, politik, dan iptek sangat bervariasi tergantung pada konteksnya. Beberapa solusi yang umumnya diusulkan meliputi pendidikan yang lebih baik, pengembangan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Peningkatan akses dan distribusi teknologi juga dapat membantu mempercepat kemajuan sosial dan ekonomi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengaplikasikan paradigma Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian paradigma. Nah, paradigma merupakan kerangka berpikir masyarakat yang berlandaskan pada suatu pedoman tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat tercapai permasalahan yang terjadi. Lalu contoh cara mengaplikasikan paradigma Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama di bidang pendidikan. Kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Lalu bidang politik, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan politik didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Ekonomi, menerapkan prinsip keadilan sosial ekonomi dengan memperhatikan distribusi yang adil. Lalu bidang sosial, membangun kebersamaan dan keharmonisan antar warga negara dengan menghargai perbedaan. Di bidang hukum, memastikan bahwa sistem hukum didasari pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, di bidang budaya, kita mempromosikan keberagaman budaya dan kebangsaan kita sendiri. Materi selanjutnya yaitu mengevaluasi persoalan bidang sosial politik untuk memproyeksi Indonesia baru.
Nah, yang pertama yaitu evaluasi beberapa persoalan dalam bidang sosial dan politik untuk menegaskan proyeksi Indonesia baru. Ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan antara kelompok-kelompok sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius. Nah, korupsi dan kepemimpinan yang bermoral, korupsi dan kepemimpinan yang tidak bermoral masih menjadi masalah utama. Lalu radikalisme dan intolerisme masih mengancam stabilitas sosial. Lalu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan perlu ditingkatkan. Lalu perlindungan hak asasi manusia perlu diperkuat. Juga penguatan demokrasi perlu diperkuat dengan memperkuat institusi demokrasi. Dan yang terakhir kesenjangan sosial. Nah, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kebijakan yang memperhatikan kesetaraan. Materi selanjutnya yaitu memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Nah, materi yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Nah, memposisikan diri sebagai warga negara yang baik berarti melakukan kewajiban dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada warga negara dan tanggung jawab yang dan sesuai dengan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan negara tersebut. Lalu ini meliputi mematuhi hukum, berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan membayar pajak, menjaga lingkungan, serta menghormati hak dan kebangsaan orang lain. Nah, bagaimana sih cara memposisikan diri sebagai warga negara baik? Kita bisa mengikuti patuhi hukum, lalu berkontribusi dalam masyarakat, lalu meningkatkan pendidikan, berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan menghormati hak dan kebebasan orang lain, lalu membayar pajak dengan tertib, serta menjaga lingkungan. Dan yang terakhir yaitu bekerja untuk kesejahteraan bersama. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah di bidang sosial, politik, dan iptek di Indonesia yaitu pendidikan dan literasi, partisipasi publik, reformasi kebijakan, penggunaan teknologi, dan lain-lain. Lalu dengan menerapkan paradigma Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan diharapkan dapat tercipta masyarakat yang berkeadilan, berdaya saing, dan berbudaya. Lalu dengan evaluasi dan penanganan yang tepat terhadap persoalan-persoalan tersebut, Indonesia dapat menegaskan masa depan yang lebih baik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan keadilan sosial. Mungkin sekian video dan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.